Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kabar kalian semua sehat ya. Kali ini bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran PPKN kelas 12. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan membaca doa menurut kepercayaannya masing-masing. Dengan harapan semoga pembelajaran kita pada hari ini diberikan kelancaran dan kita semua diberikan kesehatan. Ya, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, bagaimana sudah siap pembelajaran pada hari ini? Saya yakin kalian semua pasti siap ya. Silakan disiapkan buku catatannya dan alat tulisnya untuk mencatat materi pada hari ini. Kali ini kita masuk di bab peran Indonesia dalam hubungan internasional. Nah, anak-anak, setiap negara termasuk Indonesia tentunya sulit untuk menutup diri dari hubungan dengan bangsa lain. Seperti halnya manusia, negara mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memakmurkan rakyatnya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi sumber daya yang dimilikinya, karena sifatnya yang terbatas. Setiap negara membutuhkan bantuan negara lain untuk menutupi kekurangan sumber daya yang dimiliki tersebut. Oleh karena itu, anak-anak, setiap negara harus mengembangkan hubungan atau kerjasama dengan negara lain. Seperti gambar di samping yang bisa kalian lihat, itu merupakan contoh peristiwa ketika bangsa Indonesia menjalin kerjasama dengan bangsa lain dalam wadah negara-negara Asia Tenggara atau ASEAN. Lah, kerjasama tersebut merupakan wujud dari peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Selanjutnya kita akan masuk di poin A, yaitu mengenai pola hubungan internasional yang dibangun Indonesia. Sebelum itu kita harus mengetahui dulu makna hubungan internasional. Apa itu makna hubungan internasional? Yaitu salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk membangun negerinya, maka memerlukan hubungan internasional. Negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Nah, oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting ya anak-anak dalam kehidupan suatu negara yang beradab. Berkaitan dengan hal itu anak-anak, apa sebenarnya hubungan internasional itu? Mencakup apa saja hubungan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan mengupas makna hubungan internasional. Nah, secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global, yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Ketika konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal ruang lingkupnya yang melampaui batas-batas negara atau lingkup internasional, ya. Untuk memperluas pemahaman kalian, nah ini adalah paparan ketiga konsep tersebut. Yang pertama yaitu ada politik luar negeri. Apa itu politik luar negeri? Yaitu seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan. Yang kedua, hubungan luar negeri, yaitu keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya. Sedangkan politik internasional adalah
politik antar negara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antar negara maupun antar negara dengan organisasi internasional. Nah, itu tadi adalah pengertian dari politik luar negeri, hubungan luar negeri, dan politik internasional. Sekarang kita masuk di nomor 2, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Nah, suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatan telah diakui, baik secara de facto maupun de jure, oleh negara lain. Perlunya kerjasama dalam bentuk hubungan internasional antara lain yaitu karena ada beberapa faktor anak-anak, yaitu yang pertama, faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidup, baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain. Yang kedua, adanya faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah ekonomi, masalah politik, masalah hukum, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Nah, lalu pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan persahabatan dan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk beberapa hal, yaitu yang pertama, membentuk suatu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis. Membentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur serta material ataupun spiritual dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Membentuk suatu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia, atas dasar kerjasama membentuk suatu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menuju perdamaian dunia yang sempurna. Selanjutnya, mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, ya. Apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri. Jadi sebelum Indonesia bisa menghasilkan atau memperoleh barang itu sendiri, maka Indonesia memperoleh barang-barang itu dari luar negeri. Untuk apa? Yaitu untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya, meningkatkan perdamaian internasional, karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat. Yang selanjutnya, meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita. Lah anak-anak, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwasanya untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerjasama internasional yang dibangun dengan negara lain, ya. Nah, untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar, terutama luar negeri, agar mampu melakukan diplomasi yang proaktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, anak-anak juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional. Nah, itu tadi, ya. Selanjutnya yaitu 3 politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Nah,
Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antar negara. Jika dalam pergaulan manusia dalam kehidupan bertetangga, ada yang dinamakan tata krama pergaulan. Lah, maka dalam pergaulan antar negara pun terdapat hal yang sama, anak-anak. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional itu dinamakan politik luar negeri. Ya. Lah, berkaitan dengan hal itu, anak-anak, bentuk kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerjasama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, anak-anak, coba kalian perhatikan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di alinea keempat tentang tujuan negara. Bagaimana bunyinya? Yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, itu adalah pernyataan yang mengidentifikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara yang dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka. Lah, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis. Anak-anak, pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada suatu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya. Sebagai akibat dari Perang Dunia Kedua, dua kekuatan tersebut adalah blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Nah, pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai wakil presiden pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi, tetapi mestikah kita bahwa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara pro-Rusia atau pro-Amerika? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dengan mengejar cita-cita kita? Nah, itu ya. Nah, gambar di samping itu adalah Presiden Soekarno menjadi salah satu tokoh pendiri gerakan non-blok yang merupakan perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif. Nah, kemudian pemerintah Indonesia pada waktu itu anak-anak berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut. Negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu, Dr. Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik anak-anak, yaitu Mendayung antara dua karang. Nah, pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, anak-anak disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia yaitu sifatnya bebas aktif. Nah, hal ini dapat dilihat dari peristiwa bahwa ini jelas menggambarkan bentuk kerjasama yang dikembangkan bangsa Indonesia.
Yang pertama yaitu Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Yang ke-16 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60. Tuh. Selanjutnya memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA ya pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung. Yang selanjutnya, keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri gerakan non-blok atau GNB pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam konferensi negara-negara non-blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi ketua GNB. Melalui GNB ini, secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok barat dan blok timur. Terlihat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Kongo, Vietnam, Kamboja, Bosnia, itu ya. Bahkan pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN, yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN yaitu berada di Jakarta, anak-anak. Nah, itu adalah gambar di samping TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia ya. Selanjutnya, Indonesia ikut serta dalam setiap pesta olahraga internasional melalui SEA, Southeast Asian Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya. Indonesia aktif juga dalam berbagai organisasi internasional lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, atau OPEC itu ya, dan Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik atau APEC itu. Lalu Indonesia menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini anak-anak, Indonesia sudah menjalin kerjasama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari kerjasama tersebut, negara Indonesia mempunyai atau terdapat kantor kedaulatan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedaulatan besar dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain. Nah, itu ya. Itu tadi materi kita pada hari ini. Selanjutnya untuk tugas kalian yaitu itu ada tugas mandiri 5.3. Silakan dibaca mengenai Indonesia, dorong terus perdamaian dan pembangunan kembali jalur Gaza. Gitu. Silakan dibaca bacaannya lalu dijawab soal yang ada di bawahnya ya. Langsung saja nanti jawabannya ditulis di buku catatannya lalu kirim seperti biasanya ya. Cukup itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bertemu lagi minggu depan. Kita ucapkan bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.